pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Terkait PPDB Sumsel, Ketua DPRD Sumsel menilai sekolah di provinsi ini belum siap menerima siswa melalui 4 jalur. 10.000 sumur ilegal di Muba membutuhkan waktu cukup panjang untuk ditutup. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 4 Juli 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, terkait PPDB Sumsel, Ketua DPRD Sumsel menilai sekolah di provinsi ini belum siap penerimaan siswa melalui 4 jalur. Kisru penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMA di Kota Palembang dan Sumatera Selatan menjadi perhatian serius pihak DPRD setempat. Ketua DPRD Sumatera Selatan, RA Anita Nuringhati menilai pemerintah provinsi maupun kota belum siap melaksanakan penerimaan peserta didik baru PPDB, sehingga proses penerimaan siswa baru di berbagai wilayah masih menimbulkan masalah. Menurutnya, infrastruktur sosialisasi ini belum disampaikan secara optimal. Sebagai Ketua DPRD Sumatera Selatan, PPDB ini harus dievaluasi. Baik itu melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan juga jalur mutasi atau kemindahan orang tua. Anita berharap jangan sampai setiap PPDB selalu bermasalah dan mempersulit para peserta didik mendapatkan sekolah untuk belajar. Artinya infrastruktur sosialisasi ini belum disampaikan. Namun kalau saya boleh bicara secara sebagai ketua DPRD, hanya PPDB ini harus dievaluasi. Karena apa? Zonasi ini kan ada 4. Afirmasi, prestasi, dan untuk kepindahan orang tua itu istilahnya apa? Terus dengan zonasi. Zonasi belum tentu di satu daerah itu ada sekolah yang memang lebih yang ingin mereka daftar. Itu juga menjadi kendala. Sehingga kalau menurut hemat saya, kenapa tidak dikembalikan dengan... Anita menghimbau untuk PPDB mengubah sistem penerimaan seperti CAT. Masyarakat nilai dapat menerima apapun hasil akhir dari seleksi tersebut. Selain itu, Anita juga mengusulkan agar sekolah membatasi untuk membuat ruang kelas baru, sebab bila sekolah favorit membuat ruang kelas baru, otomatis mengurangi jatah sekolah lain, apalagi swasta. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pada peringatan Hari Tanpa Kantong Plastik Internasional, Walhi Sumsel mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan kantong yang ramah lingkungan dan dimulai dari diri sendiri. Memperingati Hari Tanpa Kantong Plastik Internasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Selatan mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha untuk meninggalkan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan beralih ke kantong plastik yang ramah lingkungan. Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia bertujuan untuk menghilangkan penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong orang untuk beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti tas gondi atau kapas. Kantong plastik telah menjadi penyumbang polusi yang signifikan, terutama di lingkungan laut dan menjadi ancaman serius bagi satwa liar. Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, Yuliusman mengungkapkan saat ini kantong plastik merupakan ancaman serius bagi kita bersama dan juga keberlangsungan makhluk hidup, serta pihaknya berharap kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk beralih ke kantong plastik yang ramah lingkungan. Pertama ya, setiap tahun ya kita memperingati Hari Bebas Kantong Plastik gitu ya. Nah, kenapa itu setiap tahun harus diingatkan dalam hari spesial gitu ya? Karena memang dunia gitu ya, bahkan Indonesia ancaman yang menjadi sangat serius untuk keberlangsungan hidup ya. Salah satunya itu adalah bagaimana kantong plastik itu yang Ditambahkan Julius, agar program ini dapat berjalan bersama, harus dimulai dari diri sendiri untuk mengurangi kantong plastik sekali pakai
dan juga selalu membawa tempat makan atau tempat minum dari rumah. Peringatan ini merupakan bagian dari gerakan bebas dari plastik yang dimulai pada September 2016 dan telah diikuti oleh hampir 1.500 organisasi berbeda. Gerakan bebas dari plastik mencari solusi atas krisis polusi plastik untuk membuat planet ini lebih aman bagi manusia, lingkungan, dan hewan. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kami sampaikan informasi lainnya pendengar. Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rahmat Wibowo mengatakan terdapat 10.000 sumur minyak ilegal di Muba, membutuhkan waktu cukup panjang untuk menutupnya. Bertepatan pada Hari Bayangkara ke-78, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rahmat Wibowo mengharapkan peran dari pemerintah dan lembaga terkait dalam penanganan illegal drilling di Musi Banyu Asin. Menurutnya aktivitas ilegal tersebut menjadi pekerjaan rumah serius tak hanya untuk Polri, namun pemerintah setempat hingga masyarakat. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rahmat Wibowo mengungkapkan diduga masih terdapat 10.000 sumur minyak ilegal di Muba yang membutuhkan waktu panjang untuk penutupannya. Meski dilarang keras, namun illegal drilling dinilai menjadi sumber penghasilan warga setempat. Hal inilah yang diperlukan pembenahan dengan langkah produktif terhadap warga berupa pendampingan dari Pemda. Kalau sudah meledak selalu Polri yang disalahkan, padahal di sini antara dibutuhkan dan dilarang. Masyarakat membutuhkan minyak karena mereka butuh uang. Jadi di sini ada tragedi kemanusiaan. Tanggal 21 kemarin itu terjadi minyak yang melimpah tidak terkendali sampai masuk sungai. 7 hari kemudian tempat itu terbakar. Karena apa? Masyarakat berbondong-bondong datang dan pemerintah tidak ada yang mengatur. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur ini? Polri sendiri harus dibantu, tidak bisa Polri sendiri bekerja, jadi harus bersinergi. Kalau mau ditangkap ada 10.000 sumur, yang diduga ada 10.000 sumur yang ilegal, butuh waktu untuk dibersihkan. Kita tangkap 1, tunggu lagi 3, kita tangkap 3, tunggu lagi 5, seperti itu. Jadi masyarakat harus bersama-sama dengan Polri. Menurut Kapolda Sumatera Selatan, penindakan yang dilakukan polisi juga disertai pengawasan untuk pencegahan dampak yang ditimbulkan dari illegal drilling. Terkait sumur minyak ilegal kembali meledak pada Jumat pekan lalu di Kecamatan Sungai Lilit, Kabupaten Musi Banyu Asin. Ledakan yang merupakan dampak illegal drilling tersebut membuat penanganannya harus dilakukan serius. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, tingkatan daya saing produk lokal, pemerintah Kabupaten Banyuasin dorong UMKM untuk meningkatkan TKDN. Tujuannya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal melalui penerapan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi penyedia barang dan jasa khususnya yang bernilai di atas 1 miliar. Hal ini disampaikan oleh Yulinda, Kepala Bagian Penyedia Barang dan Jasa Kabupaten Banyuasin. Yulinda menerangkan, TKDN adalah metode perhitungan untuk menentukan persentase kandungan lokal dalam suatu produk. Semakin tinggi nilai TKDN, semakin besar kandungan lokal dalam produk tersebut. Misalnya, produk dengan TKDN 70% berarti 70% dari komponennya berasal dari dalam negeri, sedangkan sisanya merupakan unsur impor. Selain itu, Yulinda juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan memprioritaskan pembelian barang dan jasa yang memiliki TKDN minimal 40%. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong pemberdayaan UMKM serta penyedia lokal. Untuk produk buatan pabrikan, penyedia hanya perlu mengumpulkan data yang tersedia dari pabrikan atau dinas terkait, seperti Kementerian Perindustrian atau Dinas Koperasi dan Perindustrian setempat. Namun, Yulinda menilai UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam menghitung TKDN dan memahami prosedur yang diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berencana mengadakan sosialisasi dan pelatihan, bekerja sama dengan Koperindak untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan sertifikat TKDN. Kalau misalnya produk itu handmade,
ya mereka harus ngitung dewe. Tapi kalau itu sudah produk pabrikan, artinya kan mereka tinggal mengumpulkan data dari pabrikan yang sudah ada. Sebenarnya data secara global itu sudah ada disediakan di Kemenperin ataupun bisa nanyo ke dinas terkait lah, misalnya kalau di Banyuasin ini Koperindak ya. Tapi cuma masalahnya kan banyak penyedia lokal itu yang tidak paham alur sama prosedurnya. Ini aku bertanya dengan siapa sih, dengan instansi masuk. Nah itu yang kadang penyedia itu terkendala di situ, tidak paham lah intinya, tidak paham prosedurnya seperti apa dan caranya seperti apa. Nah itu yang pengen kita beritahu ke mereka, jelasin ke mereka bahwa dalam apa istilahnya untuk ngitung TKDN tuh harus seperti ini loh step-stepnya. Nah, instansi ini loh yang harus ditanya. Nah, seperti itu. Saat ini beberapa UMKM dan perusahaan di Banyuasin sudah mulai memahami dan menghitung TKDN produk mereka. Meskipun sebagian besar masih belum memiliki sertifikat TKDN. Yulinda menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan partisipasi penyedia lokal dalam katalog lokal dan realisasi TKDN di daerah. Dengan adanya sertifikasi TKDN, diharapkan UMKM dan penyedia lokal dapat lebih bersaing dengan produk impor, sehingga memperkuat perekonomian daerah dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, persiapan pelada PON atlet Sumatera Selatan terancam tidak maksimal menyusul masalah perlengkapan latihan yang belum jelas. Persiapan atlet Sumatera Selatan yang saat ini menjalani pemusatan latihan daerah atau Platda dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumatera Utara pada bulan September mendatang terancam tidak maksimal. Hingga kini belum ada kejelasan terkait perlengkapan latihan para atlet dalam pemusatan latihan. KONI Sumatera Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengaku belum dapat memenuhi kebutuhan para atletnya. Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan Tubagus Sulaiman mengungkapkan pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena anggaran untuk persiapan maupun pelaksanaan PON saat ini dipegang oleh Dinas Pemuda dan Olahraga setempat yang juga belum memiliki jawaban atas permasalahan tersebut. Ya, tentunya untuk persiapan Platda kita terus berkoordinasi dengan Dispora karena memang untuk pelaksanaan PON sendiri anggarannya itu sekarang dipegang sama Dispora karena kemarin kita ada perubahan perkada itu. Tapi kita selaku KONI tetap mendukung karena selaku pelaksana dari kegiatan olahraga, KONI tentunya tetap membackup dari apa yang sudah diputuskan. Ya, ini kan ditunggu-tunggu perlengkapan latihan ini. Kira-kira estimasinya kapan paling cepat bisa kita realisasikan untuk atlet? Iya, kalau untuk peralatan perlengkapan memang dari cabur-cabur itu sudah mengajukan. Kita nanti tinggal rapat dengan Dispora bagaimana keputusannya, realisasi untuk estimasinya juga belum juga kita belum bisa kita pastikan karena kita lagi mengkondisikan anggaran untuk persiapan sesi Platda ini dan untuk perlengkapan dan peralatannya juga lagi kita estimasi. Sumatera Selatan akan mengirimkan 253 atletnya bersama 97 pelatih dan ofisial pada PON 21 nanti. Para atlet saat ini sebagian besar telah menjalani Platda di Jakabaring Sport City dan sebagian melakukan Platda desentralisasi. Pada PON 21 tahun ini, Sumatera Selatan menargetkan posisi 10 besar. Riana Pridani melaporkan. Pengurus Provinsi Sindoka Sumsel kembali menggelar ujian kenaikan tingkat Q pada tahun 2024. Ajang ujian kenaikan tingkat Q ini sendiri menjadi wadah bagi Pengprov Sindoka Sumsel untuk menyeleksi para atlet terbaiknya sebelum diturunkan di ajang Kerjurnas. Ketua Umum Sindoka Sumsel, Aliudin Asal menjelaskan sebanyak 290 orang kohai dari 4 kabupaten kota di Sumsel mengikuti ajang ujian kenaikan tingkat Q yang digelar oleh Pengprov Sindoka Sumsel. Pemprov Sindoka Sumsel sendiri menetapkan 4 kriteria penilaian dalam ujian kenaikan tingkat ini, mulai dari penilaian Kihon, Kata, dan Kumite. Ajang ini sendiri bertujuan untuk memberikan standarisasi kepada para kohainya. Kami mempersiapkan ujian ini bukan hanya emang kenaikan tingkat, tapi kami talent scouting atlet-atlet kami berapa yang layak untuk kami seleksi ulang untuk menuju ke Jurnas pada bulan Agustus nanti. Target kita pada hari ini 3 besar dalam artian kata karena itu seluruh Indonesia
Dan kita berusaha karena tempat juga di Jakarta, mungkin kita akan mengirim secara full tim seperti itu. Selain itu, Pemprov Sindoka Sumsel juga melakukan seleksi bagi para atlet terbaiknya untuk diikutsertakan pada ajang Kejurnas Sindoka pada bulan Agustus nanti. Pemprov Sindoka Sumsel menargetkan masuk 3 besar dalam ajang Kejurnas nanti. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.